mengucapkan Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anggota PKLU GPIB. Kita ketemu lagi dalam program SPMAB di tanggal 8 Januari 2025 dalam program SPMAB. Perkenalkan, nama saya Edi Stephen Rumondor dari GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok, Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami ucapkan untuk kesempatan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam satu persekutuan untuk renungan dan pembacaan Alkitab. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang akan membaca Alkitab ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dituntun untuk dapat mengerti akan maksud Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan uraiannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kiranya akan dosa-dosa dan salah-salah kami, sehingga kami senantiasa berlayak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman yang kami akan baca dan dengar. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian kita baca dan dengarkan bersama-sama. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah
dengan syukur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, anggota PKLU yang berbahagia, renungan yang kita akan dengar bersama-sama diberi judul Sahabat. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di ayatnya yang ke-7 yang kita baca tadi. Saudara-saudara sekalian, sering kita dikejutkan adanya berita kalau ada salah satu warga jemaat yang kembali pada kepercayaan agama asalnya. Kejadian itu lalu menjadi perguncingan yang sangat hangat di dalam persekutuan jemaat. Dengan rasa heran, di antaranya ada yang bertanya, kok bisa? Padahal dia sudah mengaku menerima Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam rumusan liturgi peneguhan sidi, pada bagian pengarahan disertai dan disebutkan bahwa yang bersangkutan yang akan mengaku percaya atau disidi diyakini telah berjumpa dengan Kristus. Apa artinya itu, saudara-saudara sekalian? Paulus menyapa jemaat di kota Kolose, jemaat yang telah menerima Kristus Yesus, bukan menerima Yesus dalam pengertian ajarannya atau berita Injil, melainkan telah menerima Yesus Kristus secara pribadi serta diimaninya pula sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lalu kepada jemaat, Paulus nasihati supaya hidupnya terus melakukan hubungan yang hidup dengan Yesus. Dengan makna, dalam tanda petik, menerima. Hendaknya berlanjut dengan upaya tak pernah berhenti untuk menjalin relasi yang semakin dalam, mengakar dan tak tergoyahkan. Hidup bersatu bersama Yesus. Keterbukaan hati jemaat menerima secara tulus akan Yesus sebagai Tuhan menjadi respons yang mewujudkan pada pengakuan iman. Adalah akibat pengalaman setelah mereka menerima kebaikan Yesus sebagai Tuhan. Itu sebabnya Paulus minta supaya jemaat menaikkan ungkapan syukurnya sebagai tanda terima kasih. Pengikut Yesus adalah orang yang kepribadiannya senantiasa memancarkan sikap mengucap syukur. Karena hanya kehidupan yang terus-menerus menjalin hubungan pribadi dan intim dengan Yesus akan meyakini kehadirannya sebagai sahabat. Oleh karena makin diyakini keberadaannya yang dekat. Saat kita kembali menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, meski makin hebat pergumulan serta kesulitan yang dialami, justru kiranya akan makin merasa Dia yang selalu hadir sebagai sahabat sejati yang siap menolong. Tak mungkin
Ibu bapak sekalian, oma opa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan dan kemampuan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua sudah dapat mengikuti akan renungan pagi pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah usia lanjut ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga saudara-saudara sekalian ini dengan hikmat, kekuatan, kemampuan, dan kesehatan, sehingga saudara-saudara, oma opa boleh menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa, permohonan, dan ucapan syukur ini. Amin. Oma opa, saudara-saudara sekalian, terima kasih juga kami ucapkan sudah mengikuti akan acara renungan pagi dari PKLU GPIB, sehingga saudara-saudara sekalian boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan dan menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.